Sejarah Nagari Kurai pun ini kita jabarkan. Jadi kalau Nagari Kurai ini kan asalnya dari Kotojolong. Kotojolong belum ya? Belum ya. Tapi jadi, kalau Bukit Tinggi Kotorang Agam, benar pasti itu ya. Kita lihat sisi lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sahabat setia, senang saya Zofamiadi kembali bisa hadir di ruangan layar kaca sahabat. Tentunya dengan hal-hal yang akan membawa berita, informasi, edukasi maupun advokasi dari narasumber-narasumber kita di podcast Sisi Lain ini. Alhamdulillah kali ini kita kembali kedatangan orang spesial, yakni Bapak Datuk Heldo Aura SSI MIP. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inya ya. Inya Haldo. Ya, biasa orang menyebut seperti itu, Pak. Inya Haldo ya. Inya, terima kasih atas kesempatan dan kesediaan Inya datang ke podcast Sisi Lain Aspen Inya. Ya, alhamdulillah, terima kasih Pak Zul. Iya, sama-sama sih Inya. Iya, semoga kita dalam keberkahan bersama nih Inya, insyaallah. Iya, semoga. Inya, pertama mungkin kita perkenalkan Aspen ini sebagai lembaga kemanusiaan ya, dan lembaga berzakat, dan juga kita ini podcast dalam hal menjembatani kebaikan untuk bisa saling menguatkan nih ya. Luar biasa. Iya. Nya Haldo itu ini kelahiran tahun berapa sih, Nya? Saya itu kelahiran di tanggal 10 Agustus tahun 1977. 77 ya? Lahirnya di Bukit Tinggi. Di Bukit Tinggi. Ya. Itu sukunya suku apa sih, Nya? Kebetulan karena orang tua berada di Kampung Wukuniang, jadi saya itu bersuku Jambak. Jambak ya? Jambak Datuk Basa Balimo. Datuk Basa Balimo. Ya, kebetulan saya sebagai cadik pandainya bergelar Datuk Sampono Rajo. Datuk Sampono Rajo. Ya. Mama Ambo rupanya mama. Datuk Sampono Rajo. Cuma Ambo ndak dia Melayunya Rajo Sampono. Dia bedanya ya? Ya, beda. Jadi beda, ya. Pemakaian gelar itu tergantung dari sukunya gitu. Oh, suku Sangko ada Rajo Sampono di balian Rajo Sampono Melayu, ternyata tidak begitu ya, Nya. Begitu ya. Berapa orang bersaudara sih, Nya? Alhamdulillah ada 4 bersaudara. Jadi ada kakak saya yang perempuan paling besar, kemudian saya nomor 2, kemudian yang nomor 3 ada adik perempuan, kemudian yang terakhir nomor 4 ada adik laki-laki. Oh, dua pasang. Dua pasang. Dua pasang. Nya, saya penasaran nih, Nya. Ada apa itu tadi master secara gelar akademis Master Science ya? Magister ilmu politik kalau di S2 ya, S2-nya. Ya. Dari Master Science jadi ilmu politik ini ya. Dari sarjana Science ini menjadi Magister ilmu politik. Gitu ya. Apanya kalau apa namanya tuh suku dari Jambak, kemudian 2 bersaudara kita ini kalau ini di Bukit Tinggi sudah memang dari kecil berarti ya? Ya, dari kecil ya, mulai dari TK, SD, SMP, SMA, kemudian melanjutkan kuliah di Padang, kemudian sempat juga merantau di Jakarta. Oh, sempatnya ya? Iya, kembali lagi ke kampung halaman. Oh, iya. Oh iya, akhirnya kembali ke kampung halaman ya. Jadi kalau orang Minang itu kan biasanya merantau. Merantau ya, Nya. Jadi kalau tidak merantau, ya belum merasakan orang Minang. Oh iya. Jadi kalau orang merantau itu biasanya nenek mama kita bilang, carilah ilmu di negeri orang. Jadi kalau ilmu itu sudah dapat di negeri orang, bawa pulang, kembangkan di negeri sendiri. Oh, jadi bibit-bibit yang sudah didapat di rantau ditanam kembali di kampung halaman. Di kampung halaman. Iya. Curilah ilmu orang gitu. Itu istilahnya. Itu istilahnya ya. Iya. Dan memang mungkin berdasarkan nama nih. Ini apa nama tuh? Aura itu kan Haldo Aura. Aura itu apa sih, Nya?
Ya kalau orang tua ditanya ya dulunya lihat di kamus-kamus gitu gimana Iya. nama anaknya itu lebih bagus gitu kan. Iya. Jadi dilihat di kamus ada aura ya dibikin aura gitu. Oh, iya, aura, Cuman secara gamblang atau secara guyon orang tua nyebut karena kita berada di aur kuning karena biasanya kan aur kuning itu disebut aura atas. Jadi kebetulan aura itu bisa saja kepanjangannya aura atas kata. Oh, aura atas. Iya. Ingat aura atas, ingat aur kuning. Nah, balik tadi ke rantau, kita tanam di rantau bagaikan aur dan tebingnya. Itu dia. Iya Pak. Ya, izin nanti kita berbincang-bincangnya seputar kita ininya. Kalau apa ini pernah waktu kecil mungkin merasakan hal-hal mungkin di Bukit Tinggi ini apa namanya tuh hal-hal unik waktu kecil yang pernah rasakan bersama teman apa saja? Ini sangat luar biasa. Saya tuh di waktu kecil memang dididik orang tua. Jadi saya biasa bermain dengan teman-teman. Kalau sekarang kita lihat anak-anak ya, Ya. itu cenderungnya kan mainnya banyak di rumah. Ya. Jadi kalau saya dulu waktu kecilnya cenderungnya main dengan teman-teman di luar. Jadi kalau sekarang kan dikenal dengan permainan anak nagari. Iya. Nah, contoh kalau waktu saya masih kecil itu ada main kampar namanya. Kampar. Kalau main kampar itu batu ya dibawa dengan Oh iya, pakai kaki itu ya. Oh iya. dilempar, ya. Kemudian ada juga main potok lele. Betul lele betul. Ya, sama teman-teman. Kemudian ada main sembalakon. Kemudian ada juga main lore. Ya. Nah, jadi sangat banyak sebenarnya permainan yang unik di masa kecil. Termasuk di waktu kecil itu saya diajarkan orang tua juga ini di surau gitu. Surau ya. Jadi kalau di surau itu kan istilahnya belajar adat sekalian belajar syarak gitu, belajar agama. Jadi kalau sekarang surau kita kan saat ini banyak yang dijadikan musala. Jadi kalau musala itu kan lebih ke syarak saja, ke agama saja. Iya. Tapi kalau seandainya bisa balik ke surau balik, itu Iya. kita komplit di surau. Oke. Jadi kita belajar adat istiadat, Iya. kemudian belajar agama, belajar mengaji, termasuk kalau adatnya kita belajar silek misalnya. Kemudian kalau seni misalnya belajar andai misalnya, atau belajar yang lain-lainnya, seni, adat istiadat, Minangkabau gitu. Jadi saya kecil sudah dibiasakan orang tua seperti itu. Jadi gimana dididik ya bukan di rumah saja, dididik ya pergilah ke surau gitu. Karena di surau itu di samping kita belajar adat juga belajar agama. Jadi ya waktu kecil saya ingat juga belajar pidato ya disitulah. Oh, Di belajar itulah. surau ya. Iya. Pidato adat atau pidato agama. Oh, pidato agama ya. Di situ jadi dari kecil tuh ingat. Jadi ini yang belajar ustadz dulu pidatonya seperti ini ya sampai besar terbawa juga gitu. Tapi kalau kelakar pernah nggak ya? Mungkin nyentil guru kayak gitu. Enggak saya Oh. kurang jahil waktu kecilnya. Tapi memang. berkelahi sering gitu. Gimana? Oh, berkelahi sering ya. gitu. Itu tanda laki-laki Minang kok begitu kan? Nggak. Pertanda bahwa dia laki-laki itu. Kalau dengan guru takut. Oh, guru takut ya. Takut nyentil guru nanti marah. Kami dulunya kalau di Masjid Surau itu ada teman jahil, tapi saya juga termasuk yang penakut sih ya. Ya. Kayak gitu tuh gurunya di apa namanya tuh kan terlengah tuh dipukul dari belakangnya gini ya. Kalau yang Nggak berani, memang nggak berani. baik dari dulu ya. Nggak Bukan dari nggak guru berani ya. kita. Karena guru masalahnya. Masa kan. guru ya, ya ini keren nih. Tapi kalau teman-teman ya disentil sering juga. Sering juga. Ya. Apanya kalau hobi memang dari kecil apa sih hobi? Ya kalau saya tuh dari kecil hobinya memang ini lebih suka bermasyarakat. Oh. Jadi dari kecil itu karena sudah diajar di surau di masjid, jadi biasanya kegiatan-kegiatan remaja masjid, kegiatan masyarakat, gotong royong itu karena orang tua itu sangat ketat mendidik. Jadi dia tuh tidak mau anaknya di rumah, dia mau anaknya bergaul dengan masyarakat. Jadi artinya ya timbalah ilmu dengan teman-teman gitu, timbalah ilmu dengan kondisi masyarakat yang ada. Jadi tidak dibiarkan di rumah saja. Kalau seandainya saya duduk di rumah disuruh keluar gitu, carilah mainlah dengan teman atau pergi ke masjid atau ikut gotong royong gitu. Jadi udah dibiasakan seperti itu. Jadi kalau hobi olahraga sih biasanya kecil tuh main sepeda. Oh, main sepeda. Ya. Apa ya? Kenapa sepeda pilihannya? Ya dulunya waktu kecil, waktu saya SD karena sering juara kelas. Oh, juara. Oh, kalau pendidikan memang anak juara nih ya. Oh, pantas sama. Makanya orang tua itu Iya, masih iya, ada iya. sepeda. Oh, Nah, gitu. Karena prestasi, ya alhamdulillah dari kecil sampai SMA bahkan di kampus, alhamdulillah
Ya, Memang aktivis juga nih. puncak. Dulu aktivis 98. Oh, memang termasuk aktivis 98 ya. Kalau di kampus dulu. Berarti kalau aktivis 98 kalau nggak demo kan memang nggak aktivis nih. Apalagi juga ini magister ilmu politik ya. Ya. Berarti ada SMA mana isinya? Kalau saya dulu SMA 3 Bukit Tinggi. SMA 3 dekat Aur juga ya sebenarnya. Dekat Aur juga. Dekat Aur ya. Kalau kita di SMA 3 Bukit Tinggi itu dibilangnya preman Aur gitu. Makanya kita ini istilahnya berani-berani gitu. Oh iya oh iya kalau terkenal soal itu ya dia. Dan dia juga dekat terminal tentu banyak kenalan-kenalannya ini ya di Iya, Aur ya. benar. Apalagi masa-masa apa tuh kalau di kalau anak-anak yang tukang apa istilahnya kan di zaman-zaman sebelum 2000-an tuh kan agak jahil-jahil juga kalau Iya. anak kompas Anak ya. Kompas ada yang minta-minta gitu. Minta-minta ya. Tapi kalau dulu yang di Terminal Aur nggak ada. Nggak ada Nggak ya. Biasanya Kalau di yang- Padang sih banyaknya ya. Padang banyak ya. Kami tuh dulu ya mau baru-baru kuliah juga kena tuh Nye. Iya begitu ya. Tapi karena ini tahu karena itu kan kalau Nye sudah terkenal di sana. Mungkin takut ya. Takut ya. Preman Aur ya. Iya, dia juga sudah tahu dia Iya. lihat dulu Ini kan. takut nih preman Aur nih. Kalau ini kita gulung ini beda kayaknya. betul. Berarti ini juga ini dulunya. Berarti di kalau kampus Saya dulu di S1-nya di kampus MIPA, jadi ilmu sains. Jadi kebetulan saya tuh tertarik dulunya dengan ilmu fisika. fisika. Ya, jadi dari SMA itu karena nilai fisika selalu bagus, matematiknya bagus, makanya pinginnya memang meneruskan ke ilmu fisik gitu, fisika gitu, ilmu sains. Jadi gimana ya, rasanya lebih enak gitu belajar tentang rumus-rumusan, menurunkan rumus-rumusan, kemudian mengkaji suatu persoalan gitu. Jadi kalau ilmu fisika itu kan ilmu sains yang Ilmu didukung oleh ilmu matematik gitu. Bahasa sekali. Jadi matematiknya harus kuat juga. Iya, betul. Jadi Benar. Hitungan ini ya. Iya, jadi Ilmu pasti ya. Ilmu pasti. Ya, tapi ini unik nih. Biasanya orang ilmu pasti biasa pendiam. Tapi ini gabung. Iya benar nih. Kalau dibahas dari sisi ilmu otak nih orang bahasanya kan kayak gini ya kan, seimbang antara otak kiri dan otak kanan katanya. Karena kan kayak benar kan ya. Iya, benar. Orang kalau ilmu mungkin teman-teman ini itu jarang tuh mereka kalau seandainya orang eksat itu biasa agak pendiam. Benar kan ya? juga. Benar sih ya. Kalau umumnya begitu sih ya. Iya. Tapi ini juga masuk dari sains ke ilmu politik nih lengkap sudah nih. Jadi Karena mungkin dari kuliah itu kita tidak terbiasa dengan akademik saja, jadi sudah dibiasakan dengan organisasi. Gitu. oh juga organisasi Jadi ya. organisasi ini sebenarnya sudah sejak SMA sebenarnya. Oh SMA juga udah pernah jadi di organisasi. organisasi apa Jadi sih? di SMA 3 kebetulan saat itu teman-teman seluruhnya itu mempercayakan saya sebagai ketua OSIS SMA 3 Kota Bukit Tinggi. 9 berapa tuh ya? Itu 93. 93 ketua OSIS ya. 94 ketua OSIS nih ya. Iya. SMA ya. Sebelumnya 93 itu ketua FSI Forum Studi Islam. Oh. Jadi kelas 1 sudah dipercaya oleh senior-senior untuk menjadi ketua Forum Studi Islam di SMA 3 Iya, gitu. jadi memang sudah anak baik dari dulu nih. Kemudian baru 94-nya dipercaya teman-teman. Kita akan kampanye juga dulunya. Oh iya. Ya sama dengan pemilihan. Oh, iya, kita kampanye juga, foto kita dipasang-pasang. Oh iya, di kayak orang-orang, pemilu lah ya, kayak ya. Pemilu lah. Iya iya iya. Kita berorasi juga. Alhamdulillah teman-teman percaya. Akhirnya ini saya dipercayakan untuk sebagai ketua umum OSIS SMA 3 tahun 94 itu. Iya 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 iya. Jadi kemudian lanjut di perkuliahan karena angkatan 96 itu juga percaya saat itu saya memegang sebagai ketua himpunan mahasiswa. Ya, jadi karena masa saya kuliah itu kan masih masanya senat mahasiswa gitu. Iya betul. Belum berubah menjadi badan eksekutif mahasiswa. Iya betul betul. Karena perubahan dari zamannya Orde Baru, Orde Baru. zaman reformasi. Jadi alhamdulillah saat itu juga dipercaya sebagai ketua himpunan mahasiswa fisika. Kemudian sempat juga sebagai pengurus BPM namanya, Badan Pemusyawaratan Mahasiswa. Kemudian dipercaya juga sebagai pengurus senat mahasiswa FMIPA Unan. Oh gitu ya. Ya, jadi sebenarnya itu karena kebiasaan berorganisasi dengan kawan-kawan, ya bagaimana kata Pak Zul tadi, memang pada umumnya itu benar orang yang sakta itu banyak yang pendiam. Nah itu akhirnya keluar juga kan. Tapi karena banyak pergaulan, Iya banyak pergaulan betul betul. banyak teman-teman, jadi kalau saya itu terkenalnya dulu saya lanjut juga waktu kuliahnya lanjut juga Forum Studi Islam.
Cuma saya nggak mau forum studi Islam yang istilahnya kaku dengan kondisi gitu. Oh, di UNAD juga sempat ada. forum studi Islam ya? Ya, FSI juga. Jadi saya tetap bergaul dengan, kalau biasanya dulu kan anak-anak kafe ini kan cenderung dikucilkan dari FSI ini, forum Iya. studi Islam. Saya nggak Iya, mau, saya tetap mau bergaul dengan teman-teman itu. Arti bergaul dengan siapapun Iya, ya? karena kan dakwah ini kita sampaikan bukan untuk kita saja. Waduh. Dakwah ini kan kita sampaikan untuk kita bersama. Kenapa nggak diajak teman-teman yang kita orang-orang kafe itu untuk diberikan dakwah? Jadi tetap saya jalin ini pergaulan dengan teman-teman yang biasanya duduk di kafe gitu, duduk di pelataran-pelataran, di lorong-lorong kampus gitu. Jadi tetap didekati. Jadi makanya teman-teman itu lebih ini cenderung ini aneh ya, anak FSI-nya kok gaul gitu. Iya. Bisa bersahabat gitu kan. Nah, jadi seperti itu. Ah, ini menarik nih ya. Pola yang kita bangun itu misalnya kayak gini nih. Kalau sekarang itu anak-anak tuh cenderung sebenarnya kan dengan gadget. Nah, ini kita bawa ke Bukit Tinggi nih ya. Iya. Istilah kayak tadi nih, generasi kita nih ya ceritanya. Iya. Kalau apa namanya, sebelumnya lanjutkan nanti ke organisasi ini. Kan sekarang di Bukit Tinggi kita kan memang kayak ke Bukit Tinggi lah contohnya nih ya. Anak-anak misalnya kayak tadi tuh kan dengan apa namanya, dengan gadget. Ini tidak di Bukit Tinggi ini semuanya ya mungkin ya. Iya, Tapi memang pada kita ini umumnya. pada umumnya. Nah, bagaimana kira-kira melihat dengan kondisi-kondisi sebenarnya penyatuan karena dari adat nih ya. Bagaimana sebenarnya kondisi-kondisi anak-anak ini juga bisa diskusi duduknya itu diskusi adat walaupun mungkin sambil gini. Gadget. Gadget. Gimana pandangannya terhadap anak-anak misalnya ini nih? Jadi memang kalau kita pelajari, kita lihat situasi saat ini, itu anak-anak pada umumnya memang lebih cenderung ketika tidak ada kegiatan, mereka lebih cenderung untuk melihat HP. Jadi khusus kita di Kota Bukit Tinggi, karena sesuai dengan visi dan misinya wali kota saat ini, itu tentang adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah. Jadi di sini kita lebih kepada penguatan karakter tadi. Oke. Jadi karena kan sebenarnya karakter yang kena di anak-anak didik kita tadi. Contoh misalnya main HP, ini kan cuek saja dengan situasi dan kondisi. Jadi kadang-kadang orang tuanya manggil malah dicuekin gitu kan. Atau misalnya sedang atau sambil berjalan di jalan raya, anak-anak kita ini kalau main HP kadang-kadang nggak tahu kendaraan yang lewat, mereka nggak respon gitu. Kadang-kadang mereka tetap saja lewat di jalannya. Kadang malahan kendaraan yang menghindar gitu. Kendaraan yang menghindar. Jadi kita berharap dengan adanya program kembali penguatan karakter ini, adat Basandi Sarak Basandi Kitabullah di Kota Bukit Tinggi, terutama untuk anak SD dan SMP. Ini pelaksanaannya seperti apa saja kalau itu? Memang sudah masuk berarti ini ada pengajarannya. Sudah masuk. Jadi 2 tahun berjalan saat ini. Jadi diprogramkanlah khusus untuk Kota Bukit Tinggi itu ada program Ini muatan lokalnya? muatan lokal. Oh. Iya. Oke. Jadi sudah dimasukkan sebagai program khusus Kota Bukit Tinggi, itu ada namanya PKBAM, kemudian PUPB. BAM zaman dulu ya, BAM. Ya, Budaya Alam Minangkabau. Budaya Alam Minangkabau. Jadi kenapa disitus kembali Budaya Alam Minangkabau ini? Karena memang di dalam Budaya Alam Minangkabau ini itu mengajarkan tentang adat istiadat sopan santun, termasuk bagaimana menghargai dan menghormati orang lain gitu. Iya. Termasuk di dalam adat budaya alam Minangkabau ini, anak-anak juga diajarkan tentang permainan-permainan anak nagari misalnya. Oh iya, Jadi, betul. Jadi tujuan kita adalah nanti anak-anak ini tidak fokus dengan HP tadi saja gitu. Ada permainan-permainan yang harus diciptakan kembali. Saya jadi ingat ini ya, Sabumi ada satu sekolah SD di kalau tidak salah di arah ke Ngarai itu. Iya. Itu ada sehari berbahasa Minang kalau saya berbudaya Minang. Iya. Ini sudah masuk ke dalam kurikulum ini Iya, berarti masuk dalam program baju basiba yang kayak anak-anak pakai deta itu sudah bagian ya. Sudah masuk kearifan lokal tadi. Jadi ini kan sempat terputus ya pelajaran budaya alam Minangkabau ini, namun semenjak 2 tahun terakhir ini, semenjak Bapak Wali Kota menjabat, ini kembali diinstruksikan kepada seluruh SD dan SMP untuk menerapkan tentang pendidikan karakter budaya alam Minangkabau. Tujuannya tadi menciptakan karakter tadi, karakter anak didik kita yang sopan, santun, beradab, termasuk anak-anak yang bermoral gitu. Jadi kalau kita pelajari sebenarnya adat Minangkabau itu lebih cenderungnya memang ketatanan hidup
masyarakat yang istilahnya beradab gitu. Jadi di situ dihargai bagaimana cara menghargai orang lain, cara menghormati orang lain, itu diajarkan. Termasuk dalam sistem pengajarannya itu yang menjadi guru-gurunya adalah nenek mama yang ada di Kurai. Oh, bukan uniknya begitu. Ya, Oh, ada jadi guru bukan tamu. guru. Bukan. Oh, Jadi ada guru tamunya. ada guru Jadi tamu guru yang langsung tamunya dididik oleh ini- nenek mama. Iya, jadi ini kerjasama dengan LKAM Kota Bukit Tinggi. Jadi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu meminta kepada LKAM Kota Bukit Tinggi nama-nama nenek mama yang siap untuk menjadi guru tamu. Jadi di setiap SD, SMP yang ada di Kota Bukit Tinggi, nenek mama inilah yang mengajarkan terkait dengan pendidikan karakter budaya alam Minangkabau tadi. Oh gitu, ini unik nih. Ini baru tahu kita nih. Oh gitu, dikira langsung guru nih. Iya. Kadang-kalanya ini ya, kadang-kala kita ngajar kayak guru ngajarkan BAM, tapi memang artinya kayak ini. Enggak ada yang nggak mengajar, tapi ini memang langsung dari praktisi Langsung ya. dari praktisi. Oke, oke. Jadi Lanjut ya. ini dipilih dulu nenek mamanya yang istilahnya yang mempunyai kemampuan, kapasitas untuk memberikan pembelajaran budaya alam Minangkabau. Jadi enggak semua nenek mama juga yang bisa gitu. Oh gitu. Itu dari SD sampai SD sampai SMP. oh iya yang yang Pemko cuma ini ya sampai SMP ya. fasilitasi untuk instruksi bahwa kita memang karena visi dan misi wali kota saat ini kan adat Basandi Sarak Basandi kita belah. Implementasinya bagaimana dalam kehidupan kita di Kota Bukit Tinggi? Salah satunya tentu harus kembali ke pendidikan dini tadi. Oh iya. Mulai dari pendidikan SD, SMP itu harus dimasukkan kembali ke muatan lokal tadi. Budaya alam Minangkabau tadi. Artinya nenek mama cukup mendukung program ini itu. Wah, luar biasa. Kalau dari Luar biasa. peperan nenek mama gitu ya. Jadi karena kita di Kota Bukit Tinggi ini kan lebih cenderungnya kepada adat Kurai. Adat Kurai. Ya, jadi yang diajarkan itu karena Seperti apa sih Nya? Seperti apa boleh di ini? Nya? ya, jadi kalau adat Kurai itu karena kan kita ini kan Kota Bukit Tinggi. Iya. Ya, Kota Bukit Tinggi itu dahulunya adalah Nagari Kurai. Iya. Jadi Nagari Kurai ini sebenarnya adalah bagian dari Luar Agam. Jadi kalau sekarang bernama Kabupaten Agam ya. Jadi Luar Agam ini bagiannya salah satunya Nagari Kurai. Jadi Nagari Kurai ini dahulunya terdiri dari 5 jorong. 5 jorongnya. 5 jorong, ada jorongnya 5. Yang pertama itu jorong jorong Tiga Bale, kemudian jorong Awa Birugo, Iya. jorong Gugak Panjang, jorong Mandiangin dan jorong Kota Selayan. Nah, jadi kalau sekarang kan menjadi 24 kelurahan. Kelurahan jadinya, Nah, ya. ya, 3 kecamatan. Nah, jadi itu kita berikan pengetahuan kembali kepada anak-anak, dia mengenal yang Nagari Kurai itu seperti apa. Jadi sejarah Nagari Kurai pun ini kita jabarkan. Jadi kalau Nagari Kurai ini kan asalnya dari Koto Jolong. Koto dengar, Jolong. Pak Zul? Koto Jolong belum nih. Cak? Belum ya. Tapi Jadi- kalau apa Bukit Tinggi Kotorang Agam, Benar, pasti itu ya. Kalau Koto Jolong belum. Seperti apa sih Nya? Jadi alhamdulillah saat ini ada perubahan juga nama-nama kelurahan, termasuk kelurahan yang ada di Kota Bukit Tinggi ini kita rubah kembali ke nama asalnya. Jadi nanti akan muncul nanti salah satu kelurahan namanya Koto Jolong. Oh ini belum muncul nih. Nah, ini sudah disepakati. Oke. Tapi nanti akan Koto diundangkan, Jolong ya. akan diundangkan. Oh masuk diundangkan nanti ya. Akan diundangkan nanti. Jadi yang berubah itu adalah kelurahan Pakan Labuh. Pakan Labuh. Pakan dekat sini Labuh ya. itu dulunya di Tiga Waleh. Oh Tiga Bale. Ya, jadi dulunya namanya sebenarnya adalah Koto Jolong. Oh. Koto asalnya orang Kurai gitu. Oke. Masyarakat Kurai. Jadi kenapa dinamakan Koto Jolong? Ya di situ Koto asal kita. Jolong ini kan kalau Mula, dibahasakan- awal. Ya awal. Awal, ya. Di bahasa Indonesia kan awal. Awal. Kota Oke. awal gitu. Kota awal. Nah, Koto tuh koto ya. Jolong, Nah, ya, iya, kota iya. awal. Oh, kota jadi awal. Jadi di situ dulu bermukimlah di Koto Jolong itu nenek mama. Nenek mama itu 7 orang ke arah mudik, 6 orang ke arah hilir. Jadi 7 tambah 6. 7 tambah 6 13. 13 sebenarnya ya. Ya. Itulah makanya dinamakan 13 daerahnya. Oh. Gitu. Ya, itu sejarahnya. Iya 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 iya. Ya. Oh, Jadi makanya gitu, daerah itu gitu, namanya gitu. 13. Itu ada nggak dalam sejarah kita belum baca atau kita nggak baca? Jadi sejarahnya itu di Oh sejarah Korea iya. ada. Sejarah Korea ada berarti ya. Jadi Oh. Jadi nenek mama yang 7 dan 6 tadi, 13 tadi, itulah yang melahirkan nenek mama yang ada di
Nagari Kurai. Oh, gitu. Jadi makanya kalau di Nagari Kurai itu sistem pemerintahnya kan koto piliang. Kata bilang. Koto pilihan tuh bajanjang nih batu turun, Ya, jadi di situ ada pucuk bulenya. Pucuk bule itu 5 orang penghulu. 5 orang Itu penghulunya. raja deh itu. Ah. Kemudian ada Mantinan 9. Manti. Ya, penghulu. Tunggu, berarti datuk pucuknya Pucuk 5. 5. Itu nagari ya? Ya, Kurai, Nagari Kurai. Kurai. Itu dari suku apa saja, Nyek? Kalau yang pucuk bule ini ada dari Datuk Bandaro itu dari Guci. Kemudian Datuk Empituan dari suku Pisang. Iya. Kemudian Datuk Datuk Sakti itu Sekumbang. Kemudian Datuk Raja Mantari dari Jambak. Kemudian Datuk Raja Indah dari Tanjung. Itu datuk pucuk yang 5. Pucuk yang 5. Oke, kayaknya. Nah, kemudian ke bawahnya ada Mantinan 9. Jadi penghulu pucuk dan 9. Kemudian ke bawahnya ada 5, 9, 12. 12. Dubalangnya. Ya. Jadi Manti Dubalang. Ya, jadi Dubalang ada kurang bagak kok, Nyek. orang Batak kok. Jadi masalah keamanan kekuasaan nagari itu dikelola oleh Dubalang. Di bawah Dubalang itu ada lagi namanya Pangkatuo Saratwe. Oh, Dosarati Pangkatuo Saratwe. Pangkatuo Saratwe itu terdiri dari ada Pangkatuo Nagari, ada Pangkatuo Kampung, kemudian ada Pangkatuo Kubu, ada Pangkatuo Hindu. Jadi kalau Pangkatuo Nagari di tiap jorong itu ada 4. Ada 4. Ya, tiap jorong. Kan Tiap tadi jorong 5. ada 4. Tadi 5 jorong kan? Berarti Pangkatuo Nagari ini ada 20 orang. Oh, gitu. Jadi ada jorong tadi 5. Ya. Masing-masing jorong itu ada 4. Ada 4 Pangkatuo Nagari. Pangkatuo Nagari itu terdiri dari apa saja pangkatuonya, Nyek? Pangkatuo Nagari itu ada membidangi sara, ada membidangi adat. Adat 2 membidangi adat, 2 membidangi sara. Sara berarti jadi di masing-masing nagari itu kan nanti ada kampungnya. Iya. Nah, jadi di masing-masing kampung itulah nanti Pangkatuo Nagari, istilahnya dia nanti membawahi Pangkatuo Kampung. Jadi di bawah Pangkatuo Nagari ini ada Pangkatuo Kampung. Pangkatuo Kampung ini di tiap jorong itu ada 8. Di tiap jorong ada 8 Pangkatuo. 8 berarti kan 40. Kemudian ada lagi Pangkatuo Kubu. Pangkatuo Kubu itu di Nagari Kurai itu ada 26. Kalau kubu yang mananya? Kalau kubu yang mananya? Kubu itu sebenarnya dahulunya dibuat itu sebenarnya ada bukit-bukit di perbatasan antara Nagari Kurai dengan nagari-nagari Dagam lainnya. Nah, contohnya di situ kan ada bukit-bukit yang kecil. Iya. Nah, itu jadikan kubu. Kubu itu istilahnya pertahanan. Oh, gitu. Jadi ya. Pangkatuo Kubu Intelijen. Intelijennya lebih ke pertahanan. Panglima ya. perang dia. Panglima perang ya. Iya. Oke. Pangkatuo Kubu. Oke. Jadi tadi ada Pangkatuo Nagari, Pangkatuo Kampung, Pangkatuo Kubu. Nah, Pangkatuo Kubu ini pertahanan nih. Kemudian ada Pangkatuo Hindu. Pangkatuo Hindu ini adalah tujuannya kalau seandainya ada dari istilahnya dunsana kita yang Malako, istilahnya datang ke Nagari Kurai, melaporlah ke Pangkatuo Hindu tadi. Oh, gitu. Pangkatuo Hindu tadi. Hindu nanti, kok kemungkinan Hindu mbak nanya? bukan. Hindu ya? Ya, Hindu. Iya, kan Malako kan mencari artinya kalau seandainya ada orang yang Mencari asing mencari orang luar kan ya. Artinya kalau nyuka turun adek nanti dari sini kan ya pangkatuonya. Oke. Jadi dari Pangkatuo Hindu lah nanti melapor anak kemenakan kita ingin Malako. Nah, kemudian nanti Pangkatuo Hindu ini melapor ke Pangkatuo Kampungnya. Nanti di kaum mana yang cocok ditempati. Nah, contohnya kalau misalnya dia yang Pangka Hindu tadi yang menentukan. Iya, dilapor dulu ke Pangkatuo Kampung. Pangkatuo Hindu melapor, termasuk nanti ke kaum mana nanti yang anak kemenakan ini menempatinya. Ya, jadi tujuannya kalau misalnya dia dari Pisang meninjau misalnya ingin melakok di Nagari Kurai misalnya, itu kan dicari juga orang Pisang yang ada di Nagari Kurai, di mana yang tanahnya masih bisa ditempati oleh anak kemenakan yang melakok tadi. Nah, jadi dikondisikan. Sesuatunya seperti itu sejarahnya. Nah, jadi itu makanya dibilang tadi tatanan sistem pemerintah adat Kurai itu banjajang naik betul-betul. Itu struktur pemerintahnya. Jadi terakhir di situ ada Pangkatuo Banda. Jadi Pangkatuo Banda itu yang mengatur pengairan. Pengairan di arah Mudia 2 orang, di arah hilir 2 orang. Jadi dulunya kita kan masyarakat Kurai ini cenderung bersawah. Iya. Jadi sawah ini kan harus dialiri air. Nah, jadi untuk pembagian air ini adanya Pangkatuo Banda tadi. Jadi Menteri Pengairan ini Pak. Menteri Pengairan. Jadi diaturlah PUPR nanti. PUPR nanti. Diaturlah air yang mengalir dari mudik ke hilir tadi. Iya. Waduh.
Jadi di 2 dari mudik, 2 di hilir. Iya iya. Tetapi saya jadi terpikir kayak gini ya. Itu kan yang tadi kan cerita diajarkan ke anak-anak. Menarik nggak anak-anak? Menarik bagi anak-anak. Bagi anak-anak. Jadi kita itu berbicaranya lebih ke kulit-kulitnya saja. Oh gitu Jadi daya ya. tarik anak-anak. Misal contoh, anak-anak tahu nggak Kota Bukit Tinggi itu sejarahnya bagaimana? Ada sebagian anak-anak yang kreatif menjawabnya, Pak, Bukit Tinggi itu kan dibikin Bukit Tinggi itu kan karena bukitnya tinggi-tinggi, Pak, katanya. Nyatanya di situ ada gunung juga, Pak, yang tinggi. Ada Gunung Merapi yang Singgalang, katanya. Benar juga logikanya ya. Logikanya. Kenapa jadi nggak di sana negeri Bukit Tinggi ya? Disinilah kita luruskan kembali kepada anak-anak. Jadi sebenarnya sejarah Bukit Tinggi itu kenapa dinamakan Bukit Tinggi? Itu sejarahnya dulu zaman dahulunya orang bertanya pasar orang agam di mana? Pasar orang agam ini. Pasar orang oke. Pasar orang agam ini di Pasar Kurai. Ya kan? Di Pasar Kurai. Iya. Pasar Kurai ini letaknya di mana? Pasar Kurai ini letaknya di Kubangan Kabau. Kubangan Kabau ini di mana? Kubangan Kabau ini letaknya di Bukit Nanta Tinggi. Nah, Bukit Nanta Tinggi itu di mana? Ya di Bukit Kubangan Kabau tadi. Pak Zul tahu Bukit Kubangan Kabau? Bukit Kubangan Kabau yang itu ya. Daki Jam Gadang tuh. Yang Jam Gadang bukan? Bukan. Enggak ya. Bukan. Yang mana sih? Pasar Rate sekarang ini. Oh gitu. Iya. Oh yang terpikir. Itu namanya Bukit Kubangan Kabau. Itu pasar orang Kurai. Jadi kalau orang bertanya pasar Itu orang memang agam di mana? Dia bukan tempat kerbau berkubangan ya. Dulunya iya. Dulunya tempat Bukit Kubangan Kabau karena di situ Sejarahnya memang gitu ya. kerbau dulu, Oh, kerbau iya. berkubang. Kayak Jadi bukit-bukitnya rumput-rumput kemudian kecil kayaknya. karena dia letaknya tinggi, jadi memudahkan orang untuk berdagang. Iya. Dibikinlah pasar akhirnya di Bukit Kubangan Kabau itu. Namanya Pasar Kurai. Pasar Kurai. Tadi di mana ya? Di Bukit Kubangan Kabau. Bukit Kubangan Kabau itu letaknya di mana? Ya di Bukit Nanta Tinggi. Bukit Nampelen Tinggi di daerah situ, Pak Zul. Iya. Jadi makanya Bukit Nanta Tingginya akhirnya meresap menjadi Bukit Tinggi. Nah, kalau Jam Gadang itu namanya Bukit Saranggaga. Oh Bukit Saranggaga. Ya, karena sekarang kan udah datar. Dia dulu kan berupa bukit-bukit itu. Iya. Ya, termasuk di Pasar Putih itu. Pasar Putih. Oh iya yang Itu lereng-lereng. Yang Pasar Putih yang di belakang Pasar Rate. Iya, Itu kan iya. Pasar Putih tempat menjual baju-baju bekas. Iya. Nah, di situ kan Pasar Putih. Itu namanya Bukit Malambuang. Oh Bukit Malambuang. Ya. Jadi makanya kalau sekarang terkenal dengan kios Lambuang gitu ya. Iya Los Lambuang. Los Lambuang. Kayaknya. Jadi Bukit Malambuang. Kemudian kalau di daerah kebun binatang dengan benteng itu namanya Bukit Jire. Nah, jadi sebenarnya di Bukit Tinggi ini ada juga 26 bukit yang kita beritahukan kepada anak-anak. Ya. Ya, ini daerah sini ini nama bukitnya, ini dari sini ini nama bukitnya. Nah, jadi anak-anak paham. Oh ternyata begitu ya Pak ya. Ternyata ada pasar di bukit itu ya. Jadi itu. Oh iya. Jadi pasar orang agam di mana? Iya. Pasar orang agam itu di Pasar Kurai. Pasar Kurai itu di mana? Di Bukit Kubangan Kabau. Bukit Kubangan Kabau itu letaknya di mana? Di Bukit Nan paling tinggi. Di Bukit Nanta Tinggi. Jadi makanya akhirnya lama-lama Bukit Nanta Tinggi ini menjadi Bukit Tinggi. Ah, itu sejarah. Itulah sejarah Nanda. Tapi cukup menarik ya nih. Iya. Tapi ada lagi yang ininya. Artinya kayak gini. Kalau kita lihat dari sisi ininya, kan saya jadi terbayang itu kan hierarki apa namanya struktur-struktur itu kan cukup Ya, banyak struktur ya. pemerintah. Struktur pemerintah itu cukup banyak dan cukup lengkap ya. Iya. Apakah ini di zaman ini tak antara tantangannya? Iya. Apakah masih ini kita lihat generasi nih, mungkin nggak ini bertahan lama di tengah sebenarnya hantaman badai gelombang akhir zaman kayak gini sekarang nih? Iya. Teknologi, ini Benar. misalnya kayak gini nih, contohnya anak-anak muda masih menarik nggak Nye? Anak-anak muda nih, ya misalnya, oke, kalau sekarang kan pemerintah sudah mulai menjemput lagi, tapi di antara rentang kosong ini menarik nggak? Misalnya kayak petua-petua, kalau kita lihat kan dibanding agam dengan misalnya kayak Pasambahan ya makan, kayaknya Bukit Tinggi agak lama sih ya. Benar nggak ya? Itu panjang rentangnya begitu. Nah, ini tentang bagian anak mudanya, benar nggak ya? Ya benar, jadi rentang dari masa sistem pemerintahan adat Kurai itu ke sistem pemerintahan sekarang Bukit Tinggi itu sebenarnya terjadi semacam penggerusan adat. Jadi ada nilai-nilai adat yang mulai kurang. Ya termasuk nenek mama tadi itu banyak yang istilahnya tidak dipakaikan gelarnya, istilahnya terbenam gitu. Kalau istilah orang awaknya tabanam gitu. Jadi gala itu tidak dibangki.
Tabanam istilahnya. Tabanam, iya, Jadi betul. kalau kita di Kurai ini saat ini pucuk beliau itu hanya satu. Satu tinggal lagi ya. Ya, itu Datuk Dari Sati. 5? Datuk Sati Sikumbang. Oke. Yang lainnya masih terbenam. Jadi kalau seandainya anak kemenakan ingin membangkit batang terendam, ingin istilahnya menegakkan gala balik, itu bisa. Tergantung kesepakatan kaum tadi. Oh, Nah, gitu ya. cuman kan untuk istilahnya kita melewatkan gala atau menegakkan gala itu tentu mencari seseorang biaya. yang punya bukan biaya. Oh iya ya. Tokoh dan takah tadi belum iya, figurnya belum tampil gitu. Kalau biaya mungkin anak Bisa lah kemenakan ya. bisa Iya, benar bisa ya. dikondisikan Iya, lah, iya. ya kan? Antara tokoh dan takah. Takah tadi ini belum muncul. Patui Patik Sarto mungkin. ya. Jadi memang saat ini kondisinya itu adat kita mengalami kemunduran. Kemunduran. Ya seperti Pak Zul bilang tadi, memang kalau dibandingkan agam kita lebih lebih kurang gitu. Termasuk misalnya pelatihan Anda tadi. Benar ya, kok gitu ya. Tapi alhamdulillah saat ini kita dikarenakan 5 jorong, kan di 5 jorong ini sekarang udah bangkit lagi. Bangkit ya, oke, ha? Ya termasuk kita di Kan Awa Birugo itu sudah kembali aktif, termasuk terakhir Kan Gua Panjang juga aktif kembali. Kita sepakat mengembalikan kearifan lokal tadi. Jadi mulai kemarin kita Lokakarya itu difasilitasi oleh Pemko Kota Bukit Tinggi. Nenek Mama itu Lokakarya itu istilahnya mencari kebenaran kembali tentang sistem pemerintahan adat tadi. Oh gitu ya. Jadi kita kembali istilahnya mencari ini yang tepatnya mana nih, pengkatu kampungnya yang mana nih, pengkatu kubunya yang mana nih, pengkatu indunya yang mana. Jadi kalau dapat semua yang telah disepakati tadi itu tampil kembali, istilahnya tidak terbenam lagi kita. Harusnya sudah istilahnya batagak balik kita, membangkit batang terendam kita. Jadi itu sudah disepakati. Jadi seluruh nenek mama bersepakat kembali kearifan lokal ini kita kembalikan lagi. Jadi mana yang tabanam tadi itu kita bangkit lagi. Kita bangkit semuanya. Jadi tentu diberikan pencerahan-pencerahan atau pengarahan-pengarahan kembali kepada kaum-kaum yang istilahnya penghulunya tadi tidak berdiri gitu. Jadi alhamdulillah kita pun di Kan 5 jorong ini sudah memulai kembali pelatihan-pelatihan adat, termasuk belajar penitaan dan pasambahan. Jadi untuk yang muda-muda ya. Muda-muda. Jadi sebenarnya ini tergantung dari orang tua kita juga, orang-orang tua yang ada. Jadi kalau seandainya orang tua bisa mengarahkan anak-anak kita, sebenarnya daya tarik anak-anak muda itu sebenarnya kalau kita survei itu sebenarnya tinggi untuk belajar penitaan dan pasambahan. Cuman mereka tidak tahu sebenarnya belajarnya kemana ya. Dan dari mana mulainya dari gitu mana ya. mulainya. Jadi setelah kita coba fasilitasi, ternyata antusias siswa itu banyak. Contoh kemarin itu saya memberikan pengajaran di SMA 2. Oke. Itu lebih kurang yang belajar panitahan Kamakan dan Kepulang itu lebih kurang 300 orang. Wih, banyaknya. Banyak. Jadi saya targetkan dengan jadwal sekian itu mereka sudah bisa semua untuk panitaan Kamakan dan Kepulang. Dan alhamdulillah pada saat panen karya di SMA 2 itu alhamdulillah sudah bisa semuanya panitaan Kamakan dan Kepulang. Jadi saya juga kaget kan, luar biasa juga anak-anak. Ternyata kita harus memfasilitasi anak-anak tadi. Ini gitu. dia Harus memberikan inilah yang penitaan apa sambahan itu gitu. Iya. Sebenarnya minatnya banyak. Kalau kita lihat dari 300 orang itu antusias semua gitu. Paling ya 2-3 lah yang ada. Tapi ini menariknya, artinya ketika memang ada sesuatu kembali yang mengasikkan tentang adat, itu mungkin jawaban di tengah kita selama ini selalu mengeluh tentang anak-anak ini sudah diasikkan oleh gadget. Sementara sebenarnya pikiran mereka juga mungkin sudah mengarah ini cuma mengarahkan tidak ada. Fasilitasnya tidak ada. Jadi alhamdulillah sekarang kita sudah kembali memfasilitasi, khususnya mulai dari anak SD. Bahkan kemarin anak SD juga ada lomba panitahannya. Gitu. Anak SD? Iya. Bisanya? Iya, kemarin Kelurahan Sapiran yang menang. Sapiran. SD Sapiran. Jadi bukan anak SMA saja, dari SD anak kita SD, udah, ya. Ini keren mulai, nih. Ya, udah mulai untuk istilahnya memfasilitasi ada lomba panitaan. Jadi sejak dini anak-anak ini sudah kita kembalikan lagi ke arifan lokal. Ya, tapi ini menarik kita lihat nih, karena Bukit Tinggi ini kan sebenarnya kota wisata nih. Kalau ini dalam proses pembelajaran dan bangkit ini juga ternyata bersemangat, ini akan jadi daya tarik wisata tersendiri kan ya? Jadi target kita
itu memang anak-anak kita itu sejak dini, termasuk istilahnya etnis-etnis yang ada di Bukit Tinggi kan bukan Minang saja. Oh, Jawa Ada juga ya. Jawa, Batak, Iya, Nias, Nias ya. Sunda, Itu kan? semuanya Dan ada? lain-lain. Semuanya di sekolah itu kita kita wajibkan untuk belajar. Artinya tidak hanya budaya Ya, Minang. tidak, nah maksudnya ya istilahnya pepatah kita nenek mamak siswa itu kan di mana bumi dipijak, Oh, situ iya, langit iya, iya. dijual. Jadi istilahnya saudara-saudara kita yang etnisnya Jawa, ayo kita sama-sama kembali ke kearifan lokalnya Bukit Tinggi ini adat Kurai. Mari kita sama-sama belajar gitu. Iya, iya, iya. Jadi ini tujuannya adalah untuk memudahkan komunikasi antara Iya, etnis iya, yang iya. ada. Betul. Misalnya etnis yang ada, ya kita juga heran pada saat misalnya di SD 04 Berugo itu ada satu hari berbahasa Minang. Jadi ternyata di situ kan etnisnya banyak, ada Iya. etnis Jawa. Jadi saya tanya, ada yang nggak bisa bahasa Minang, nggak ada yang nunjuk. Lah, yang sukunya Jawa siapa? Malah tunjuk tangan. Yang tunjuk tangan. Bisa Iya, bahasa iya. Minang? Iya, Bisa iya, Pak. iya. Kita Iya, suatu hari ada berbahasa Minang Pak. Coba saya tes. Wih, ternyata emang bisa gitu. Jadi sebenarnya sama dengan kita. Jadi ketika kita merantau ke Jawa, ya di mana bumi dipijak situ langit dijunjung, kita kan juga ketika kita menempati bumi di situ pasti kita belajar juga dari budaya-budaya setempat. Ya, termasuk kearifan lokal sekarang ini karena kan budaya Minangkabau ini kan merangkul semua etnis. Iya. Jadi kita merangkul termasuk etnis Batak, Nias, itu kita ajak. Malah orang Cina sendiri yang di Bukit Tinggi ini kan berbahasa Minang semua, tidak ada yang berbahasa Indonesia. Apalagi bahasa Cina dia. Lebih totok bulat dari kita lagi. Orang Cina di sini. Kadang gini ya, membuat bangga dengan sebuah kebanggaan itu kan. Kadang-kadang kan kayak itu kan. Bahkan orang-orang di luar juga bangga misalnya bisa berpepatah gitu kan ya. Bisa berbahasa Minang. Bahasa Minang. Kayak kita pergi ke ini kan kalau ke daerah lain kan kita juga ingin bisa bahasa Jawa kan ya. Bahasa Jawa. Ya. Gendoro. Iya, kita bahasa juga, juga gitu. Jadi orang Jawa sendiri memang seperti itu juga. Itu juga ya. Jadi etnis yang ada di luar Jawa memang diajak juga untuk belajar bahasa Jawa gitu. Jadi, ya kita kembalikanlah kita kearifan lokal karena sebagian saudara kita yang dari etnis lain kan sudah menempati Bukit Tinggi, sudah berdomisili di Bukit Tinggi. Kenapa tidak belajar sekalian adat dan budaya daerah kita? Nah, tujuannya tadi itu agar komunikasi kita terjaga dan rasa persatuan itu juga terjaga. Jadi kalau dulunya kan nenek mamak kita ini kan menerima orang yang Malako. Iya. Jadi Malako ini kan bukan dari Minang saja, ada dari Jawa yang Malakonya. Kemudian udah lama tinggal di sini akhirnya menjadi orang Minang gitu kan. Iya. Nah, yang dari- Kalau Melako itu juga dikasih gelar kan ya, kasih suku dia atau gimana? Ya, jadi kalau dari etnis lain, kalau seandainya Malako, kita lihat dulu dia dari mana gitu ya. Iya. Kita lihat karakternya seperti apa. Cocok atau Kalau tidak? seandainya memang pantas untuk kita jadikan saudara kita jadikan saudara kita. Dikasih gelar. Jadi kita tidak membeda-bedakan. Iya. Dia gitu. Gitu ya. Jadi kalau udah lama dia di sini gitu kan udah pengen jadi orang Orang Kurai Minang, Kurai. orang Minang. Dapat tidak kita terima gitu. Iya. Apalagi dia memberikan kontribusi yang luar biasa untuk daerah kita gitu. Iya. Nah, jadi itu karena kita kan Bukit Tinggi ini bukan homogen, sudah heterogen. Heterogen betul. Ya. Kalau homogen ini kan masih di bagian-bagian beberapa kelurahan itu masih homogen gitu ya. Tapi kalau kita di Gua Panjang ya termasuk daerah Taro, ya khususnya Taro ya kelurahan Taro itu kan sudah heterogen, sudah banyak berbagai etnis yang mendiami. Iya. Jadi makanya kita berharap dengan kondisi itu kearifan lokal Bukit Tinggi tetap kita jaga, kita lestarikan. Iya. Mari didukung oleh etnis yang ada. Oh gitu. Nah, jadi walaupun sebenarnya kan etnis yang lain yang ada itu juga menjaga melestarikan budaya mereka gitu. Contohnya kayak orang Jawa misalnya, itu kan masih mereka perkuat juga tradisinya. Ketika di 17 Agustus kan kita fasilitasi juga untuk tampil gitu ya. Oh iya gitu juga ya. Iya. Oh iya. Kita kan juga Aspen juga ikut ininya. Ikut pawai tuh. Ikut pawai juga. Jadi kalau ada yang kayak apa ya bulu-bulu ayam panjang tuh apa namanya itu ya? Yang kayak gini tuh ya. Iya lupa namanya ya benar ya. Iya. Banyak juga etnis yang betul ya. Banyak paguyuban betul Ya, paguyuban. Jadi ya itulah kita rangkul karena dia sudah saudara kita gitu. Betul. Nah, jadi jangan dibeda-bedakan. Iya. Agar rasa persatuan dan persaudaraan kita itu semakin kuat. Karena kita Indonesia itu kan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Satunya tadi itulah yang kita ciptakan. Agar tujuan untuk mensejahterakan masyarakat itu di Kota Bukit Tinggi tercapai.
Nah, ini kan sesuai dengan target kita juga, termasuk Pemko Bukit Tinggi. Bagaimana Kota Bukit Tinggi ini masyarakatnya tidak ada lagi yang mengeluh, tidak ada lagi yang merasa kesulitan, tidak ada lagi yang merasa ekonominya di bawah. Jadi kita berupaya. Sinergi. Apalagi wali kota sekarang ini itu sudah mencetuskan berbagai kebijakan terkait dengan seperti yang disampaikan tadi, ekonomi kerakyatan tadi. Jadi mulai dari bawah kita bangun ekonomi masyarakat ini, agar masyarakat yang tarafnya masih di bawah itu kita bangkitkan, kita ciptakan sampai dia merasa sejahtera. Nah, jadi kalau masyarakat kita sudah sejahtera, tidak ada lagi yang mengeluh, ini kita luar biasa ini. Ada suatu keberhasilan yang tercapai. Nah, termasuk yang lain-lainnya, pendidikan, kesehatan. Karena kan kalau Bukit Tinggi kan tujuan kota pendidikan. Ya, kota wisata, kota pendidikan ya. Pak Wali kita, Bang Wako kita itu sudah mencetus kalau untuk tingkat SMA itu digratiskan. Gratis uang SMA. sekolahnya. Iya, SMA kan itu kan punya provinsi kan ya? Benar. Tapi digratiskan, dibayarkan Pemko. Jadi Pemko membayarkan kepada provinsi. Oh gitu. Iya. Subsidi. Jadi Berarti makanya anak SMA anak-anak yang berKTP Bukit Tinggi saat ini gratis. Oh, Pokoknya asal berKTP Bukit Tinggi itu gratis. itu gratis bayar sekolah SPP. SPP-nya gratis seluruhnya. Kecuali kalau misalnya masih berKTP Agam itu bayar. Tapi kalau sudah berKTP Bukit Tinggi Ya syaratnya KTP Bukit Tinggi aja ya. gratis. Jadi ini salah satu bentuk upaya dalam istilahnya mensejahterakan di bidang pendidikan. Jadi masyarakat ini kan banyak mengeluh juga dengan biaya SMA sekian, sebenarnya kan masyarakat kita mengeluh. Anggaplah misalnya uang sekolahnya 200.000 per bulan, ini kan berat juga bagi masyarakat kita. Jadi makanya dengan kebijakan Bang Wako sekarang itu dibikinlah seluruh SMA yang ada di Bukit Tinggi ini digratiskan. Iya. Nah, jadi program ini sangat luar biasa dan ini perlu kita lanjutkan terus gitu. Iya. Jadi ini kan salah satu kebijakan untuk membangun bidang pendidikan. Karena kan kewenangan SMA itu kan di provinsi. Di provinsi. Tapi ada juga kewenangan yang bisa kita berikan seperti itu. Jadi kita memfasilitasi. Artinya subsidi ya, subsidi aja. Subsidi. Ya termasuk di bidang kesehatan juga. Bidang kesehatan, apalagi saat ini kan juga sudah difasilitasi juga untuk pembangunan salah satu puskesmas di Kelurahan Birugo. Jadi Kelurahan Birugo itu masih belum ada puskesmasnya. Jadi kalau masyarakat berobat itu malah ada yang ke rumah sakit, ya kan? Kalau di Tigo Baleh itu puskesmasnya sudah ada, di Aur Kuning puskesmasnya sudah ada, di Mendengan puskesmasnya sudah ada. Jadi tinggal di daerah Birugo ini. Birugo yang arah ke Padang Luar, yang arah ke ini Birugo perbatasan. ini setelah belakang Balok itu Birugo. Oh iya, itu belum ada puskesmasnya. Belum. Saat ini kemarin ini kan sudah peletakan batu pertama. Di mana sih? Di Birugo, di dalam kalau Ada Masjid Birugo di mananya patokannya tuh? di Birugo pohonnya. Kalau itu kan di luarnya itu. Jadi kalau kita dari jalan Pajak. dari jalan, itu Birugo Bungo. Oh iya. Pajak Birugo Bungo. Dia kan ada Birugo Pohon, Birugo Bungo. Kalau sih. Birugo Pohon ini arah ke Ngarai. Oh. Nah, jadi kalau kita dari sini kan ada Masjid Jami Birugo. Oke. Di depan Masjid Jami Birugo itu ada jalan. Ada jalan ke dalam ya? Ke dalam. Itu namanya Birugo Pohon. Itu Masuk Birugo terus ke Pohon. dalam. Ya. Itu jalannya satu arah ya, Satu arah. Kalau dari kita ya, oke. Jadi di situ alhamdulillah ya. itu sudah diletakkan batu pertama pembangunan puskesmas Birugo. Nah ini kan tujuannya untuk mensejahterakan kesehatan tadi. Jadi seluruh masyarakat Kota Bukit Tinggi ini tidak ada lagi yang susah untuk berobat. Salah satu upayanya adalah dibangun puskesmas tadi. Jadi tentu bangun puskesmas ini tidak gampang, Pak Zul. Ditarik juga nih uang dari pusat. Kalau uang dari pusat ini kalau tidak ditarik, tidak istilah orang awak dijuluak gitu ya. Iya. Ini tidak juga akan jatuh. APBN jatuhnya nih. APBN ya. Iya, kalau dapat APBN nggak pada APBD ya. Iya. Jadi ini kan suatu prestasi yang luar biasa. Iya. Jadi ya seperti saya bilang tadi, anggaran kalau tidak kita kejar ke atas, ini tidak akan turun. Tapi kalau dikejar ke atas, ini alhamdulillah ini perjuangan juga dari anggota DPR kita, Pak Andre Rosiade dengan Pak Deriski, itu sudah dicairkan anggarannya dan sekarang sudah berjalan pembangunannya di Birugo. Jadi puskesmasnya sudah mulai dibangun, ya diperkirakan dalam waktu dekat ini selesai dan masyarakat Birugo sudah bisa berobat ke sana. Dia sudah bergerak, pembangunan sudah bergerak, sedang berjalan, on proses nih ya. Sedang proses. Jadi ini kan bukti kalau pemerintah itu istilahnya peduli dengan masyarakatnya.
Tapi di samping apanya kekhawatiran kita lihat dari dari sisi pembangunan. Oke, dari kalau secara nenek mama sih apa harapan yang mungkin ke depan antara ancaman dan hambatan? Dari sisi kecamatan nenek mama untuk Bukit Tinggi kalau kita berkaca apa sih yang terbayang yang dikhawatirkan nenek mama itu pinginnya pembangunan yang ada di Kota Bukit Tinggi ini berimbang. Okay. Itu artinya disesuaikan juga dengan kearifan lokal gitu. Jadi ini dari sisi nenek mama ini ya. Ya, sisi nenek mama. Jadi setiap langkah tentu harus kita berdiskusi dulu dengan nenek mama gitu. Jadi artinya kita bersama-sama membangun ke depannya. Jadi jangan nanti istilahnya kita membangun itu tidak bersama-sama. Jadi kita bersama-sama kita buat suatu kesepakatan yang istilahnya ya memang tujuan kita adalah tujuan bersama gitu, bukan tujuan sendiri gitu. Jadi alhamdulillah ini sudah kita upayakan istilahnya di Kota Bukit Tinggi ini karena visi dan misi Pak Wali Kota gitu, kita itu adat Basandi Sarak, Sarak Basandi kita Bulah, ya kita rangkul nenek mama tadi, termasuk memberdayakan nenek mama sebagai guru tamu tadi. Oh, nenek mama sebagai guru tamu tadi. Iya, guru tamu di sekolah dasar ya dan SMP yang ada di Kota Bukit Tinggi. SMA, oh ya SMA bukan kita ya. Ya, cuman SMA sudah mulai juga. Kemarin udah ada juga beberapa nenek mama yang diminta untuk Tapi permintaan provinsi berarti kan ya? Provinsi, tapi belum semua SMA. Masih masih satu-satu SMA yang minta gitu. Untuk diadakan kembali muatan lokal tadi. Tapi kita berharap ini seluruh SMA yang ada di Kota Bukit Tinggi itu kembali lagi adanya pembelajaran kearifan lokal tadi, termasuk PKBAM dengan PUPB tadi. Jadi sejalan antara adat dengan syarat. Iya. Jadi kita berharap seperti itu. Jadi kedepannya. Jadi paham tentang adat, paham tentang syarat. Tapi memang kayak gini juga kan ya. Di samping ini kita cerita ini kan ya. Ada yang mungkin kekhawatiran mungkin dari segi syarat nanti ini. Kan tantangan terhadap generasi muda kita ini juga luar biasa. Beberapa sebenarnya kayak gitu ya. Artinya juga kayak tadi kan kalau beberapa saya coba ini tidak hanya di kita, tapi memang ini mayoritasnya baik di kita maupun di luar-luar kan memang generasi kita sekarang tuh agak trennya begini loh ya. Tapi ini nanti kita sama-sama surveinya. Ada beberapa itu tren meninggalkan sholat nih. Ini nanti mau apa ya atau tidak ini tidak perlu mungkin kita diskusikan itu kan ya. Tapi ini saya beberapa pernah lihat nggak ya. Artinya anak-anak kita ini misalnya kayak nanti tertarik dengan adat mungkin kayak mesti kayak kalau kita lakukan beberapa mesti di beberapa tempat masjid dan musola itu kan mulai faktor di seluruh Indonesia mungkin ya karena faktor ya masjid nggak laris lagi. Nah ini kan agak rancu kalau kita di Minang nanti nih. Jadi makanya kita mencoba kembali ya, istilahnya memperkuat karakter tadi. Karena kan sejak dini. Sejak mulai dari SD, SMP itu menguatkan karakter tadi. Jadi karakter adatnya, karakter agamanya juga kuat. Jadi sejalan. Karena ada bisa dicarakan. Karena sudah kita survei juga. Iya. Jadi benar kata. Tapi benar ya? Tadi benar. Oh benar ya. Memang, sudah survei. Bukan survei ya, tetapi kita lihat secara garis besar saja. Kebanyakan pemuda-pemuda saat ini itu dikatakan peduli. Tidak peduli susah juga. Kadang-kadang dia sholat juga gitu. Sholat juga. Cuman kan kita menanamkan kembali agar memang yang sholat itu ya 5 waktu tadi. 5 waktu. Ya tidak 5 waktu saja. Jadi kalau bisa sempat di masjid juga gitu kan. Nah, jadi kita berharapnya makanya dari dini kita kembali menciptakan bagaimana karakter siswa-siswi kita ini kuat, anak didik kita ini kuat. Jadi makanya mulai dari SD tadi, itu sudah kita perkuat kembali terkait dengan adat istiadatnya masuk dengan agamanya. Nah, jadi seperti Pak Zul khawatirkan tadi, insya Allah dengan target kita seperti tadi, kita istilahnya ada target ya, anak didik kita itu karakternya kuat dengan adat dan agamanya. Makanya dari sekarang ya pemerintah berupaya khususnya kita Bukit Tinggi untuk mengimplementasikan kembali adat Basandi Sarak Basandi kita Bulah itu. Jadi kecenderungan remaja kita saat ini sangat di luar nalar kita. Contoh misalnya saat sekarang ini banyak terjadi kasus-kasus LGBT di Kota Bukit Tinggi. Ini kan istilahnya sudah sangat meresahkan masyarakat. Kita nenek mama dengan pemerintah itu memerangi.
Memerangi ya. ya memerangi kasus LGBT ini. Ya. Jadi kita sudah bekerjasama juga dengan pemerintah kota, dalam hal ini Satpol PP. Jadi Ya, tiap ya. hari Satpol PP sekarang ini kan selalu razia. Ya ini tapi tapi saya motong di sini terkait dengan ini adalah orang sarjana magister politik. Ya. Apakah memang ini secara politik global? Apakah LGBT ini itu sengaja dibuat program propaganda untuk Sumatera Barat? Ini secara ilmu politiknya gimana sih, Nya? Ya sebenarnya saya melihatnya bukan dari segi politik ya. Dari segi apa sih? Sebenarnya kita melihat Bukit Tinggi ini kan sentral. Oh iya ya. Sentral kegiatan. Oh iya, Termasuk sentral wisata. kita kota tujuan ya. Ya, kota tujuan. Oh iya. Apalagi di sini kan banyak rumah-rumah kos, rumah kontrakan. Kemudian kita pusat niaga. Iya. Termasuk iya, juga iya, kita juga ada beberapa perguruan tinggi. Oh benar benar Ya, benar. jadi Iya. ya sebenarnya kalau bukan di Bukit Tinggi saja, kalau dilakukan istilahnya razia-razia di Kota Padang mungkin lebih banyak ditemukan. Atau di daerah lain Iya, misalnya iya, di iya. Solok misalnya. Kalau seandainya razia ini diperketat. Oh ini karena faktor razia maksudnya. Karena kan kita di Bukit Tinggi ini kan Lebih ketat menguatkan razianya. Oke, Jadi oke. makanya kita menemukan pelaku-pelaku LGBT tadi. Oh iya iya, Jadi iya. ditangkap. Karena ada rutinitas razia maka terekspos ya. Terekspos. Kalau tidak razia, Kalau tidak razia nggak enggak ada. juga gitu. Jadi Oh, gitu. pemerintah harus aktif juga. Oh, iya, Termasuk iya, di iya. kota-kota yang lainnya kayak Payakumbuh misalnya. Lakukan juga lah. Istilahnya kita memerangi. Oh iya iya. Ya kasus-kasus LGBT ini karena kan kita nggak melihat apakah ada pergerakan dari kabupaten kota yang lainnya gitu. Tapi kalau kita di Bukit Tinggi itu sudah jelas tiap Iya. hari Satpol PP itu merazia tempat-tempat yang istilahnya dicurigai sebagai tempat aktivitasnya LGBT tadi. Nah, jadi kita harus perangi. Kemarin terakhir informasi dari Kasatpol PP Pak Jeniferi itu beberapa hari terakhir ini zero. Jadi ada Zero nol. ya. Oh Zero. iya keren. Zero, nol penangkapan. Jadi cuman yang dalam satu hari ini kita nggak tahu apakah ditemukan lagi atau tidak. Tapi kita berharap ini memang sudah zero, tidak Iya. sudah nol. Tapi saya pikir juga nih ya. Artinya kalau memang banyak rumah kos ini juga nanti ada perda untuk mungkin ada dibuat aturan undang-undang atau gimana pola-polanya. Kayak kos ada aturan khusus kayaknya ya. Khusus jadi kita sudah sepakat juga. Jadi nenek mama di Nagari Kurai itu sudah membuat semacam maklumat. Ya, maklumat bunyinya ya pelaku LGBT itu dikenakan sanksi harus diusir. Itu salah satu sanksinya. Kemudian termasuk kita di tingkat kecamatan kita sudah adakan juga kerjasama, termasuk dengan Kapolsek Kota Bukit Tinggi dan Danramil beberapa Danramil. Itu kita sudah buat kesepakatan kita mendata rumah-rumah kos yang ada di kelurahan masing-masing. Jadi kita data rumah-rumah kos siapa penghuninya, dari mana asalnya itu dicek semuanya gitu. Kita data semuanya. Jadi ini kita bekerjasama juga dengan LPM, termasuk dengan RT RW, termasuk juga dengan tokoh-tokoh masyarakat. Jadi ini kembali kita ciptakan suasana yang kondusif. Jadi dengan data-data rumah kos ini kita memastikan dari mana saja warga-warga yang ada di Kota Bukit Tinggi ini. Iya. Jadi tujuannya tadi salah satunya adalah kita kembali apakah pelaku-pelaku LGBT ini istilahnya bersembunyi di beberapa rumah kos ini. Iya benar. Jadi termasuk homestay ya, homestay. termasuk homestay. Iya. Jadi sebenarnya kalau Satpol PP itu sudah sangat luar biasa untuk di Kota Bukit Tinggi. Jadi mereka tentu melakukan razia ini tentu dengan berbagai cara. Bagaimana cara mendapatkan nih si pelaku? Ada caranya juga gitu. Jadi ada rahasianya juga caranya. Gitu. Cara mendapatkannya. Gitu. Jadi dia bidangnya ya. Bidangnya. Ya Satpol PP juga bersama dengan pihak kepolisian, termasuk dengan TNI. Iya, TNI Polri. Sama ya. Jadi kita gandeng seluruh lapisan masyarakat agar penyakit-penyakit masyarakat ini bisa kita hapus dari bumi Kota Bukit Tinggi ini, khususnya. Iya. Ya baiknya, ini keren ya. Ya ngomong-ngomongnya kalau tentang ingat sebuah jam kalau dihubungkan dengan waktu mungkin ini nasihat kehidupan nih. Secara ini mamanya ya. Kita kira-kira tentang waktu yang berputar karena kan jam gadang terkenal dengan di Bukit Tinggi ingat jam gadang ya. Mungkin sebuah nasihat tentang waktu, dan ingat Bukit Tinggi ingat jam gadang dan ingat waktu, kira-kira
apa sih yang bisa kita terima secara bersamanya? Ya, jadi kalau dari segi waktu, kalau kita lebih cenderungnya manfaatkanlah waktu seefektif mungkin dan seefisien mungkin. Karena tanpa kita manfaatkan waktu, jangan nanti kita hidupnya di sia-sia. Contoh misalnya waktu sholat, manfaatkan waktu sholat. Gitu. Ya kan? Waktu kerja ya kita manfaatkan waktu kerja. Waktu kita refreshing ya manfaatkan waktu refreshing. Jadi jangan nanti waktu refreshing kita manfaatkan waktu sholat. Kalau waktu sholat kan sudah jelas kajiannya. Kalau waktu refreshing ya carilah waktu-waktu yang istilahnya tidak mengganggu rutinitas tadi, tidak mengganggu pekerjaan kita, tidak mengganggu ibadah kita. Gitu. Jadi manfaatkanlah waktu itu seefektif mungkin dan seefisien mungkin. Dan kita harus mengingat kita ini hidup bukan di dunia saja, kita hidup juga di akhirat, kekal di akhirat. Jadi yang lebih baiknya kita memikirkan dunia juga memikirkan akhirat. Waduh, lengkap sudah nih. Tapi ini di luar panasnya. Kalau panas terlalu terik, maka akan muncul awan hitam, ya kan? Dan ini sekarang berbaju hitamnya. Beri juga makna kami tentang hitamnya. Jadi hitam ini kan kebesaran nenek mama di. Kebesarannya. Ya, di hitam ini artinya adalah warna kekal. Warna kekal. Ya, jadi artinya nenek mama itu istilahnya ingin melestarikan adat istiadat ini secara abadi. Jadi jangan tergerus dan terkekang oleh zaman. Jadi seperti itu. Waduh. Luar biasa sih. Kalau moto hidup apa sih, Nya? Moto hidup satu selalu ingin menjadi yang terdepan. Selalu ingin menjadi yang terdepan ya. Saya juga lihat di depan banyak foto-foto yang mirip Haldo ya. Ya terdepan itu artinya apa sih ya? Ketika kita di dalam suatu komunitas atau organisasi, ya di situ targetnya kita harus menjadi pemuncaknya gitu. Oh, fighter. Jadi maksudnya artinya kalau ada kesempatan, kenapa tidak kita jadi pimpinannya seperti itu? Wow, faktor nih. ini sebenarnya faktor dari kecil juga. Faktor kecil apa sih? Iya, ya makanya saya bilang tadi dari kecil dari SMA itu saya sudah pengen jadi ketua OSIS gitu. Sampai besar ini ada keinginan tuh seperti itu terus. Sampai terakhir kemarin pekerjaan jadi ketua KPU gitu kan. Jadi, ketua KPU ya, sama ketua KPU-nya? Iya. Berapa periode sih, Nya? Jadi 2 periode. 2 periode. Iya. Oke. Jadi memang hasrat di dalam diri itu seperti itu. Iya. Ya, kalau ada kesempatan ya kita harus jadi pemuncaknya gitu. Ya aura tadi ini auranya tadi itu kelihatan ya. Aura fighternya kelihatan. Ya harus semakin terdepan kita. Terdepan itu artinya terdepan dari segi akhlakul karimahnya, terdepan dari segi ilmunya juga seperti itu. Jadi tapi betul ya. Tapi kan artinya kalau terdepan lebih lagi berarti ya. Bukit Tinggi sudah hebat. Sudah hebat. Jadi makanya kita harus membuat Bukit Tinggi semakin hebat lagi. Terdepan. Ayolah. Tagline kita kan Bukit Tinggi semakin hebat. Iya. Ya Allah, luar biasanya. Ya, mungkin di penghujung podcast kita ini nasihat-nasihat untuk anak-anakan atau kaum muslimin, mungkin 3 nasihat saja Nya. Apa kira-kira mungkin poin-poin yang ingin Nya sampaikan di penghujung podcast kita ini? Ya, untuk anak-anakan ini kita kembali ingin menyampaikan yang kembalilah menjadi anak yang istilahnya anak-anak yang beradab, ya pemuda-pemuda yang beradab, yang menghargai sesama. Karena dengan kita menghargai dan menghormati, pasti rasa persatuan kita semakin kuat. Dengan kuatnya rasa persatuan, apapun yang akan kita kerjakan pasti akan selesai. Kemudian yang kedua, ya kita berharap di Kota Bukit Tinggi ini karena kita kota wisata, kita menginginkan tidak ada lagi maksiat-maksiat yang terjadi di Kota Bukit Tinggi, dan kita tidak ingin lagi ada bencana-bencana yang datang karena karena maksiat-maksiat tadi. Kita tidak ingin istilahnya kembali lagi ke zaman-zaman Nabi yang terdahulu, ya seperti kasus LGBT tadi, ya kaum Nabi Lut ya, itu kan dihancurkan dalam bencana. Jadi kita tidak ingin seperti itu. Ya, kemudian kita mengajak seluruh warga Kota Bukit Tinggi, mari kita jaga adat Basandi, syarat-syarat Basandi kita pula. Mari kita wujudkan implementasinya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi adat itu sejalan dengan agama. Jadi adat itu pasti akan ditopang oleh agama. Jadi itu saja. Jadi tujuannya adalah untuk kesejahteraan kita bersama nantinya. Tujuannya adalah mari kita bangun Kota Bukit Tinggi ini menjadi Kota Bukit Tinggi yang semakin hebat. Yang semakin hebat. Kata kuncinya nih, karena kan terdepan kan, karena sudah hebat maka yang terhebat makin hebat ini ya. Semakin hebat.
Baiknya, Aldo, luar biasa nih. Semoga di lain waktu kita bisa berbincang kembali. Asik dan luar biasa ini ya berbincang. Perbincangan ini semoga keteduhan semakin terjadi di kota kita. Amin, amin. Dengan berbangkit berbagai unsur tentunya ya. Amin, amin. Terutama dari Terima kasih. kita dari kaum adat dan kaum agama, semang ada dosa di syarat tadi ya. Baiknya, mungkin sampai di sini dulu kebersamaan kita. Semoga ini bermanfaat buat sahabat semua dan kita semua. Yang jelas Amin, kita amin. saling menguatkan untuk yang terbaik ya. Iya, betul. Kalau bukit tinggi makin hebat gitu ya. Makin hebat. Makin hebat. Akhirnya saya Zulfami Adi Saya Hildo Aura, Datuk Sepenuh Rajo, Mengucap- mohon pamit. mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.